Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang bagaimana caranya menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan cara perubahan bilangan oksidasi. Materi kimia kelas 12 semester 1. Nah, jadi tentunya akan cocok sekali buat kalian terutama yang sedang mempelajari materi ini. Oke, langsung aja gimana gimana penyelesaian ataupun pembahasannya. Yuk kita mulai. Oke, ini ada 5 soal ya, A, B, C, D, E. Jadi saya langsung mulai nih. Oke, yang A ya. Nah, namanya juga cara perubahan bilangan oksidasi, cara bilox. Langkah pertama ya udah pasti tentukan bilox dari masing-masing unsur yang ada pada ini reaksi yang terlibat ya, zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Oke, di sini oksigennya minus 2. Kalau ada 4 kan minus 8. Karena ini ada min 1, jadi di sini plus 7. Nah, ini minus 2 kali 4 minus 8. Karena ini ada minus 2, berarti di sini plus 6 ya. Plus 6 ini untuk 2 atom karbon. Sementara kalau untuk 1 plus 3. Dibagi 2 aja. Lalu ion tunggal itu, ini kation tunggal ya sesuai dengan muatannya ya. Ada yang buat plus 2, ada yang 2 plus, saya nggak masalah ada ya. Oksigen minus 2, kalau ada 2 berarti minus 4. Supaya 0 karbonnya plus 4. Oke, lihat yang mengalami perubahan bilox ada Mn di kiri dengan Mn di kanan. Lalu ada karbon di kiri dan karbon di kanan. Mn-nya plus 7 ke plus 2. Jelas ini reduksi ya, turun 5 elektron ya. Sedangkan karbon, ini kita cek dulu. Karbon di kiri itu ada 2 buah atom, sedangkan di kanan 1. Maka ini kita kasih koefisien 2 dulu. Ya, tadi Mn kenapa nggak perlu? Karena jumlahnya di kiri dan kanan sudah sama-sama 1. Nah, jadi kan di sini kan plus 3 ke plus 4, oksidasi 1 elektron. Karena karbonnya itu 2, maka kenaikannya itu juga harus dikali 2. Jadi ini kan naik 1 elektron. Kita kali 2, jadi naik 2 elektron. Karena ada 2 atom C yang terlibat. Baru 2 elektron dengan 5 elektron naik dan turun ini kita eliminasi. Ini kali 5. Ini kali 2. Nah, perkalian-perkalian itu kita jadikan koefisiennya ya. Nah, kayak MnO4- kan terkali 2 berarti kita buat 2 MnO4- tambah yang C2O42- kena kali 5 ya. Mn2 plus kena kali 2. CO2 kena kali 5, tapi dia udah ada 2 duluan koefisiennya ya. Jadi 10 CO2. Langkah berikutnya kita hitung muatan di masing-masing ruas ya. 2 kali min 1 minus 2. 5 kali 2 minus 2 berarti min 10. Total di kiri minus 12. Ini kan si Mn 2 kali plus 2 plus 4. 10 kali 0 ya 0 ya. Totalnya plus 4. Nah, ini kita suasana asam nih ya. Kita tambahkan H plus di mana sebanyak berapa buah. Kita tambahkan di sebelah kiri di sisi yang lebih negatif. Ingat H plus masuk ke sisi yang lebih negatif. Kan min 12 di kanan lebih positif plus 4 ya. Jadi kita tambahkan di kiri sebanyak 16 H plus. Kenapa 16? Ya supaya 16 dikurang 12 hasilnya 4. Jadi muatan kiri kanannya sama nanti. Saya tulis dulu ya. 2 MnO4- tambah 5 C2O42- tambah 16 H plus 2 Mn2 plus 10 CO2. Nah, ini muatan udah setara. Begitu ditambahkan 16H plus, berarti di kiri ada 16H,
Sementara di kanan perhatikan tidak ada H sama sekali. Maka di sisi kanan kita tambahkan H2O. Ya, jadi untuk menyetarakan H-nya kita tambahkan H2O. Sebanyak berapa? Ya, berapa kali 2 supaya 16. Berarti kita tambahkan di sini koefisien 8. Supaya hidrogennya sama-sama 16. Harusnya udah setara ya. Kita coba cek jumlah Mn2 sama ya. Karbon 10 sama juga. Nah, oksigen yang ini yang urgent nih. 2 kali 4 kan 8. 5 kali 4 20. 28. 10 kali 2 20. 8 kali 1 8. 28. Nah, jadi reaksi ini udah setara ya. Lanjut ke soal yang kedua. Cr2O72- tambah Cl- menghasilkan Cr3+ tambah Cl2. Minus 2 minus 14 ya. Karena di sini ada 2 min, maka di sini jadi plus 12. Karena kan kalau plus 12 kurang 14 kan minus 2 nih. Tapi ingat, plus 12 ini untuk 2 Cr. Untuk 1 Cr-nya plus 6. Cl- ya ini sesuai min 1 nih. Sesuai dengan muatannya ya. Ini juga sesuai dengan muatannya. Ini unsur bebas 0. Oke, yang berubah si Cr ke Cr. Si Cl ya ke Cl juga nih. Oke, hati-hati Cr di kiri 2 di kanan 1. Jadi ini kali 2. Sama juga dengan Cl ya. Di kiri 1 di kanan 2, maka di kiri kali 2. Lalu nanti jangan lupa kenaikan ataupun penurunan biloxnya harus dikalikan sejumlah atom yang terlibat ya. Misalnya Cr ini kan awalnya kan kalau untuk 1 ya, 1 Cr plus 6 ke plus 3. Ini kan turun 3, reduksi 3 elektron. Tapi karena yang terlibat 2 atom Cr, kita kali 2. Atau ini sebenarnya turun 6 elektron. Dengan cara yang sama untuk 1 Cl itu kan min 1. Ini 0. Berarti ini kan naik 1 elektron sebenarnya untuk 1 atom Cl. Tapi karena Cl yang terlibat 2, ini kali 2. Jadi naik 2 elektron. Nah, 2 dengan 6 gimana? Ya, ini kita kali 3. Ini kita kali 1. Kita eliminasinya ya. Oke, tulis dulu. Cr2O72- tambah nih Cl- nya kena kali 3 berarti jadi 6 ya. 2 Cr3+ karena kena kali 1. Ini kali 3 ya. 3 Cl2. Lalu muatannya di sini ada minus 2, minus 6, total minus 8. Di kanan di sini ada 2 kali plus 3 plus 6. 0 plus 6. Udah, kalau kita mau tambahkan ini, tambahkan H plus, berarti kita tambahkan di sisi yang lebih negatif. Nah, di sisi sebelah kiri kita tambahkan berapa supaya sama-sama plus 6. Berarti kita tambahkan nanti di sini 14 H plus ya. 14 kurang 8 kan 6. Kita tulis saja dulu. Cr2O72- tambah 6 Cl-, tambah 14 H+, 2 Cr3+, tambah 3 Cl2. Nah, dengan penambahan 14 H+, ya jadi di sisi kiri ada 14 hidrogen, sementara di kanan tidak ada. Maka sisi kanan kita tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah hidrogennya. 1 H2O nggak akan cukup karena di kiri ada 14. Maka 2 kali berapa supaya 14? Ya kita tambahkan di sini koefisien 7 supaya hidrogennya sama-sama 14. Cl-nya sama-sama 6, Cr-nya sama-sama 2. Oksigennya 7, oksigen juga 7. Maka reaksi yang kedua juga sudah setara ya. Lanjut ke soal nomor 3. Bilox dulu ya, min 1,
plus 1 min 2 kali 2 minus 4. Karena hidrogen itu plus 1, jadi N-nya di sini plus 3 ya. Saya tulis di atas. N-nya plus 3. Oksigen minus 2, berarti N-nya plus 2. Unsur bebas 0. Yang berubah si I. Oke, lalu si N. Yang I jumlah di kiri 1, di kanan 2. Jadi kali dulu di sini 2. Kan untuk 1I min 1 ke 0 naik 1 kan? Naik 1 elektron ya. Tapi karena I-nya yang terlibat 2, jadi naiknya pun terkali 2. Jadi naik 2 elektron ya. Nah, sedangkan N dari plus 3 ke plus 2 dan jumlah N-nya sama ya, sama-sama 1, jadi nggak perlu dikali-kali. Udah, ini udah tinggal turun 1 elektron. Jadi yang mau dieliminasi adalah 2 dan 1. Ini jelas kali 1. Yang di sini kita kali 2. Tulis ulang, 2Hi tambah 2HNO2 menghasilkan 2NO tambah I2. Oke, ini kalau kita perhatikan ini tanpa muatan ya. Jadi nggak ada plus minus ya, 0 semua di kiri, kanannya juga imbang. Berarti kita tinggal lihat per atomnya lah ya, per unsurnya ya. Ini jelas terlihat bahwa di sini ada hidrogen 2, total hidrogen 4. Sementara di kanan nggak ada hidrogen. Jadi kita tambahkan di sini H2O. Nah, karena H-nya cuma 2 ya kita kali 2. Maka kita dapat 4 hidrogen kanan dan kirinya. Lalu cek yang lain deh. I-nya udah sama-sama 2 ya. N sama-sama 2. Nah, oksigen nih jadinya 4 kan. Ini 2. Udah sama-sama 4 oksigennya. Jadi reaksi ini pun sudah setara. Yang D, suasana basah diminta ya. Oke, langsung aja. Unsur bebas 0. Minus 2 kalau kali 3 minus 6. Tapi di sini ada min 1. Maka N-nya menjadi plus 5. Min 2 berarti kali 2 min 4. Totalnya adalah 2 min atau minus 2 ya. Berarti di sini plus 2. Hidrogen plus 1. Kalau ada 3 berarti plus 3. Supaya 0, N-nya min 3. Cek yang berubah. Zn ke Zn. Zn ke Zn. N juga berubah ya. Nah, Zn di kiri 0, di kanan plus 2. Atau oksidasi naik 2 elektron. Jumlah Zn-nya sama-sama 1. N-nya juga sama-sama 1 di kiri dan di kanan ya. Dari plus 5 ke min 3 itu hati-hati ya. Turun 8 elektron itu ya. Garis bilangan kalau ragu ya. Jadi 2 dan 8 maka di sini kali 4. Kali 1. Oke, jadi Zn kena kali 4. NO3 min kena kali 1. ZNO22 minnya kali 4. Tambah NH3. Dia minta suasana basah ya. Jadi kita tambahkan OH minus nanti. Lalu kita cek muatannya di sini 0. Sedangkan di sini min 1, berarti total di kiri min 1. 4 kali minus 2 minus 8. Sedangkan di sini 0. Minus 8 di sini. Yang kita tambahkan adalah OH minus ya, yang bermuatan negatif. Kalau kita tambahkan di sebelah kanan, maka nanti yang kanan makin minus, tidak akan bisa mengimbangin yang kirinya. Maka di kiri kita tambahkan OH minusnya sebanyak 7. Kenapa? Ya karena 7 kali min 1 tambah min 1 jadi 8. Minus 8 kanan kirinya sama.
Tulis dulu ya. 4Zn tambah NO3- tambah 7OH- menghasilkan 4Zn O22- tambah NH3. Dengan ditambahkan 7OH-, maka kita punya di sini 7 hidrogen ya. Sementara di kanan cuma ada 3. Hati-hati nih. Maka kita butuh 4 lagi. 4 lagi itu kalau kita tambahkan dalam H2O berarti butuh 2 molekul H2O-nya. Supaya di sini 4 tambah 3 itu sama-sama 7. Nah, harusnya udah setara nih. Cek aja deh. N-nya sama-sama 1, Zn sama-sama 4. Oksigennya 3 di sini tambah 7 berarti 10 ya. 8 tambah 2, 10 juga. Oke. Reaksi ini pun setara ya. Yang terakhir, MnO4- tambah S2- menghasilkan Mn2+ tambah S dalam suasana asam. Bilox lagi, minus 2 jadinya minus 8 karena ada minus 1 di sini, plus 7. Ini ion ya, anion sesuai dengan muatannya. Kation sesuai kation tunggal ya, sesuai dengan muatannya. Unsur bebas sendirian 0. Nah, ini udah kelihatan yang berubah. Mn ke Mn dari plus 7 ke plus 2 dan jumlah Mn-nya sama-sama 1 ya. Jadi aman. Reduksi turun 5 elektron. S-nya juga sama-sama 1, aman. Jelas oksidasi ya. Minus 2 ke 0. Oksidasi naik 2 elektron. 2 dengan 5 kali silang kali 5 kali 2. 2 dan 5-nya jadi koefisien ya. 2 MnO4-, 5 S2-. Mn2+ kena kali 2. Si S-nya kena kali 5. Suasana asam ya, H+. Cek muatan, minus 2, minus 10, total minus 12. 2 kali plus 2 plus 4, 0, plus 4. Minus 12 dengan plus 4 kita mau tambahkan H+, pasti kita tambahkan di sisi yang lebih negatif. Maka nanti kita tambahkan di sini 16H+. 16 kurang 12 kan plus 4. Tulis hasilnya 2 MnO4- tambah 5 S2- tambah 16H+ menghasilkan 2 Mn2+, 5S. Nah, kita tambahkan tadi 16H+ berarti muncul 16 hidrogen. Sementara di kanan tidak ada. Nah, untuk menyetarakannya kita tambahkan H2O sebanyak 8 molekul. Supaya hidrogennya sama-sama 16. Mn sama-sama 2, S sama-sama 5. Oksigen 8. Ya udah pas 8. Oke, reaksi ini yang terakhir juga sudah setara. Oke, begitu ya adik-adik gimana caranya menyetarakan suatu persamaan reaksi redoks ya dengan cara PBO atau cara perubahan bilangan oksidasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.